Saluton kaiwan venon en dunia aska. Bonantagon amikoj, kiel vi fartas? En konduku mia nomo estas Aska. Kio via nomo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda selalu bahagia. Dan jangan lupa menelpon mantan dan mengatakan every single thing is running well. Tanpa kehadiran mantan Anda tetap baik-baik saja. Oke, pada hari ini saya yang kedua kali akan bercerita tentang bahasa. Teman-teman, sebelumnya jika Anda baru di sini, saya ingin mengatakan dunia Aska ini bercerita tentang puisi, cerita motivasi, dan yang terakhir adalah bahasa, tepatnya belajar bahasa. Actually, I graduated from Islamic University of Riau. I took English Department as my major, but di YouTube channel saya ini saya tidak hanya bercerita tentang bahasa Inggris karena bosan juga ya, karena udah dari jurusannya itu gitu. Saya pengen yang lain-lain lah. For today, I would like to tell you about how the way I learn about Esperanto. Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana saya menceritakan kepada Anda bagaimana saya belajar bahasa Esperanto. Namun sebelum saya bercerita tentang sejarah Esperanto dan apa-apa saja yang kira-kira ada di bahasa Esperanto dan barangkali akan membuat Anda juga tertarik terhadap bahasa Esperanto, I will tell you. 1000 tahun yang lalu, ya zaman dahulu kala sebelum Adam diciptakan, saya interested to someone atau tertarik sama seorang atau tergelincir dan jatuh cinta kepada seseorang karena giginya. Ya. Saya suka sekali giginya. It's horrible. I like it so much gitu. Saya tergila-gila karena giginya, karena saya pikir dia adalah orang yang menawan karena giginya seperti itu. And then saya melakukan PDKT dengan cara-cara saya lah ya kan. Kemudian saya bertanya kepadanya, bolehkah saya menjadikan kamu sebagai pacar hayalan? 1000 tahun yang lalu ya, sebelum Adam diciptakan, Anda harus ingat itu. Bolehkah saya menjadikan kamu sebagai pacar hayalan di mana kamu akan menjadi tokoh-tokoh, bukan hanya satu tokoh. Anda akan menjadi tokoh dalam puisi-puisi saya gitu. Akhirnya setelah tidak berdebat, tidak panjang dan tidak lebar, akhirnya beliau mengatakan it's okay, never mind gitu. Jadi akhirnya saya mencari nama, siapa nih kira-kira yang cocok namanya gitu kan. Siapa ya kira-kira gitu. Dan saya tanya, do you have any idea? Dan dia bilang I have no idea, aku nggak tahu lah mau apa gitu. And then saya bilang saya suka banget sama gigimu, like that. Saya suka banget dan jatuh cinta banget sama gigimu. Boleh nggak saya membuat namamu dari kata gigi gitu. And then I randomly looking for at the Google Translate and I found saya menemukan namanya itu ketika itu Dentoch ya. I don't know how to read gitu, tapi ya udahlah saya Dentoch ada deh gitu. Saya buat namanya Dentoch dan dia setuju sih ya, setuju kalau dibuat namanya itu nggak apa-apa gitu. Ya sudah, dari situ saya juga lupa gitu dari bahasa mana gitu, sampai suatu ketika kemarin saya itu nulis nama dia ini dapat dari mana ya gitu. Kemudian saya mencek di Google Translate, saya menemukan kata denton, yaitu artinya gigi dari bahasa Esperanto. Oh, dari bahasa ini ya gitu. And then ya sudah, saya kemudian tertarik untuk lebih mendalami bahasa Esperanto itu. Oke? Kalau Anda ingin tahu seperti apa bahasa Esperanto itu, I would like to tell you. Bahasa Esperanto ditemukan oleh L.L. Zamenhof pada tahun 1887. L.L. Zamenhof ini adalah orang Slavik, juga keturunan Yahudi dan lain-lain lah gitu. Jadi bahasa Esperanto ini adalah bahasa yang dianggap sebagai bahasa perdamaian dunia. Nah, Esperanto itu sendiri berasal dari kata esperi. Esperi itu to hope, berharap. Kemudian Esperanto adalah someone who hopes, yaitu seseorang yang sedang berharap. Siapakah seseorang itu? Seseorang itu adalah L.L. Zamenhof.
Nah, LL Zamenhof itu berharap bisa menciptakan perdamaian dunia melalui bahasa. Jadi dia tinggal di Slavik, dan dimana di Slavik itu banyak sekali suku bangsa gitu, orang-orang yang berbeda bahasa, dan menyebabkan kayaknya sering sekali kayak pengkotak-kotakan antara ini dan itu gitu. Nah, jadi dia tertarik membuat bahasa. Jadi teman-teman, bahasa Esperanto itu adalah bahasa buatan daripada LL Zamenhof. Jadi dia tidak terjadi secara natural, tapi dibuat. Bahasa Esperanto itu dicampuri, maksudnya campuran daripada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Hebrew atau Yiddish atau Yahudi, dan juga ada bahasa Romawi itu bahasa apa sih? Something like that lah ya, dari situ tuh. Jadi negara manakah yang berbicara bahasa Esperanto? Tidak ada satu negara pun yang benar-benar menjadikan itu sebagai bahasa resmi suatu bangsa. Jadi bahasa Esperanto itu memang bukan bahasa resmi sebuah negara gitu. Penutur bahasa Esperanto aktif di seluruh dunia itu sekitar 2 juta jiwa, bukan 2000 ya, 2 juta jiwa, dan orang-orang yang mempelajarinya lebih daripada 10.000 juta jiwa. Nah, kenapa sih orang-orang belajar bahasa Esperanto padahal bahasa Esperanto itu kan bukan bahasa internasional gitu? Kenapa? Karena bahasa Esperanto ini yaitu menghubungkan banyak orang gitu. Nah, banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya. Jadi bahasa Esperanto ini lebih banyak diajarkan kepada baby atau kids gitu, diajarkan kepada anak-anak mereka gitu. Bahasa Esperanto ini dianggap 4 kali lebih mudah daripada bahasa-bahasa seperti Prancis, lebih 4 kali lebih mudah daripada bahasa Jerman. Nah, bahasa Esperanto ini berasal dari Eropa sana lah ya, karena dia dari Slavik gitu. Nah, bahasa Esperanto ini juga sangat gampang, bisa diotak-atik juga, nggak seperti grammar bahasa lainnya. Jadi kayak lebih enak aja gitu, kayak kita lebih apa ya, lebih pokoknya lebih enak deh, lebih simple gitu. Misalnya kalau untuk kata benda itu pakai o. Contohnya kato, kucing. Kemudian undo, ya kan? Undo itu adalah anjing. Folio itu daun. Nah, kemudian untuk kata sifat, bella ya itu cantik atau menarik, menawan, felicia bahagia, senang gitu. Jadi kalau kata benda pakai selalu berakhiran dengan o, kalau kata sifat selalu berakhiran dengan a gitu. Seru juga sih, dia tuh simple, nggak kayak bahasa-bahasa lain kayak bahasa Inggris apa gitu. Kalau dormas itu dormas itu present, yang sekarang gitu. Dormas itu adalah yang sekarang, present. Itu mi dormas, saya tidur. Kemudian mi dormis, saya telah tidur. Past tense lah ya, bentuk lampau. Kemudian mi dormos, saya akan tidur. Nah, itu teman-teman, dan mungkin Anda bertanya kenapa sih Aska harus belajar bahasa Esperanto gitu kan? Why I learn Esperanto? Because I love any language. Saya suka belajar apa saja. Jadi di YouTube channel ini saya mungkin akan belajar bersama Anda, dalam artian saya juga nggak paham, tapi saya mencoba untuk mungkin belajar dari YouTube juga, belajar dari Duolingo. Nah, teman-teman yang suka belajar bahasa, Anda boleh mendownload Duolingo. Jadi bagi teman-teman yang suka bahasa, mungkin Anda bisa mendownload Duolingo, dan itu belajar bahasa gratis, enak banget gitu. Kenapa harus bahasa Esperanto? Karena mudah gitu, dan saya pengen belajar bahasa apa aja sih gitu. Apa gunanya bagi lo? Ya just for fun gitu, karena saya suka bahasa kan. Saya suka bahasa. Ayah saya orang Mandailing, ibu saya orang Melayu, and then someone special in my life ya orang Java, dan saya juga graduated from bahasa Inggris, dan ya sudah gitu. Jadi belajar bahasa Esperanto ini adalah just for fun, untuk senang-senang aja. Nah, saya membaca bahwasanya
saya membaca bahwasanya anak-anak yang menguasai hanya satu bahasa, yang hanya bisa satu bahasa, dia akan kesulitan memecahkan masalah dan pola pikirnya akan lebih cenderung garing dan monoton. Tapi bagi anak-anak menguasai 2 atau lebih bahasa, dia lebih interaktif, dia lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang, dan dia lebih variatif aja gitu cara berpikirnya. Jadi kalau anak belajar 2 bahasa aja, secara saya memang bukan anak-anak ya, tapi why not I learn many languages gitu. Jadi sepanjang saya belajar Esperanto itu, kemudian saya juga belajar bahasa Belanda, bahasa Jepang, saya juga belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Arab gitu. Apakah saya bisa semuanya? Sama sekali nggak bisa semuanya, tapi saya membuat grupnya di mana di sana ada teman saya yang memang tinggal dan kerja di Belanda, jadi beliau mengajar bahasa Belanda dan baik banget, itu semua gratis. Dan untuk yang Jepang juga, ada yang pernah tinggal di Jepang dan dia mengerti bahasa Jepang, dia juga mengajar di grup saya. Ada juga yang belajar bahasa Arab, beliau itu sudah ustadz, udah banyak banget melakukan seminar-seminar yang berkaitan dengan bahasa Arab, dan beliau mengajar itu juga. Sempat juga ada yang mengajari bahasa Jerman karena memang kuliah di Jerman gitu. Jadi saya mulai aja gitu, saya mulai dari bahasa Esperanto, kemudian saya pengen want to learn about any language gitu, ya sudah saya buat itu. Nah terjadilah itu, saya punya 2 grup. Jadi teman-teman, jika Anda mengenal saya, boleh Anda kontak saya di WA saya untuk bagaimana bisa belajar bahasa 8 bahasa ya, bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Esperanto, Arab, Jepang, Belanda, pokoknya gitulah, dan bahasa Inggris. Itu Anda bisa chat saya. Jika Anda punya kontak saya, silahkan chat saya. Dan jika Anda tidak memiliki kontak saya, Anda bisa DM saya di Instagram. Nanti linknya akan saya buat di bawah di description box ya. Description box saya akan buat linknya. Jadi teman-teman bisa DM saya jika ingin belajar bahasa yang saya bilang katakan itu. Intinya sih kita belajar bahasa bareng. Nah, ada beberapa frasa yang akan saya ajarkan kepada Anda dalam bahasa Esperanto. The first one is enkonduku, perkenalkan. Enkonduku, perkenalkan. Mia nomo, nama saya Aska. Enkonduku, mia nomo estas Aska. Ketika kalian kata estas ya. Enkonduku, perkenalkan. Mia nomo, Mia nomo, nama saya. Nomo nama. Mia nomo estas Aska. Estas itu kayak adalah, kayak to be, tapi kadang-kadang nggak diartikan. Enkonduku, mia nomo estas Aska. Kalau pertanyaan apa kabar? Kiel vi fartas? Kiel vi fartas? Apa kabar? Nah, kalau teman-teman kabar baik, jawabannya adalah fartas bone, mi fartas bone, dankon. Nah, tapi jika teman-teman merasa tidak sehat, tambah saja kata mal. Kalau bone baik, kabar tidak baik alias sakit, mal bone. Kiel bi fartas, mi fartas bone, saya baik, dankon, terima kasih. Mi fartas malbone, malbone, bone sehat, malbone sakit. Kemudian saya tadi saya tadi telah mengatakan dankon. Dankon itu artinya terima kasih. Kalau jawabannya adalah nedankinde, nedankinde. Itu ya. Kemudian vonvolu itu please, please ya, please help me ya, helpin me gitu kan. Vonvolu helpin me gitu. Vonvolu helpin me, tolong bantu saya. Nah, di awal-awal tadi saya mengatakan bonvenon, saluton kai bonvenon, halo and welcome. Jadi bonvenon itu artinya adalah welcome. Nah, kalau kita ingin ingin selamat tinggal, kita mengatakan adiau, atau kita bisa mengatakan Jisla Repido atau Jisla gitu ya. Teman-teman, kira-kira itulah sedikit pelajaran bahasa Esperanto. Saya berharap Anda juga tertarik mempelajari bahasa yang dianggap 4 kali lebih mudah daripada bahasa Jerman. Kita ulang lagi beberapa kata atau
kasih dalam bahasa Esperanto. Yang pertama adalah saluton, halo. Mia nomo, nama saya. Estas Aska, nama saya adalah Aska. Kemudian apa kabar? Kiel vi fartas? Kiel vi fartas? Kalau jawabannya Anda sehat, mi fartas bone. Kalau kamu tidak sehat, mi fartas malbone. Mi fartas malbone. Nah, untuk terima kasih dan kon, terima kasih ya. Kalau sama-sama nedan kinde. Nah, untuk bye-bye kita bisa mengatakan jis atau jis la revido. Super thank you for watching this video. I hope you always support me and don't forget to share to your friends and please leave any comments, and if you still not subscribe, please subscribe. Jis la revido. Bye bye.